Dan juga wa nafaqatu zaujati, dan nafaqah, memberikan nafkah kepada siapa? Az-zaujah, memberikan nafkah kepada istri, al-mumakkinah, yang mempunyai kemampuan, min nafsiha, dari dirinya si perempuan tersebut. Wajibatun, hukumnya wajib. Apa artinya mumakkinah min nafsiha? Apa artinya? Menafkahi seorang istri pengusaha, seorang istri yang kaya, seorang istri yang bisa nyari duit sendiri. Misalnya satu orang punya istri, istrinya lebih pintar nyari duitnya, kerjanya hebat, penghasilannya luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, tetap wajib nggak si laki memberikan nafkah? Tetap wajib apa tidak? Tetap wajib. Dan kewajiban nafkah az-zaujah kepada istri al-mumakkinah, yang mampu, paham? Yang mampu, min nafsiha, dari dirinya sendiri, yang mempunyai kemampuan, mempunyai harta, mempunyai uang, mempunyai pekerjaan, mempunyai gaji besar. Paham? Tetap yang namanya nafkah wajib kepada si suami tetap wajib menafkahi. Dan seorang istri boleh meminta menagih hak kewajiban nafkahnya. Hak kewajiban nafkahnya. Kalau lebih dari situ, ya minta boleh. Paham nggak? Itu tinggal kembali bagaimana kebijaksanaan, perhatian, cinta, kasih sang suami. Paham dong? Jangan mentang-mentang bini gajinya sebulan 20 juta, udah nggak usah dinafkahin. Gue bernaung aja sama dia. Gue ngantel aja sama dia. Laki macam apa kau? Yang namanya laki-laki itu pemim, yang namanya laki-laki itu tanggung jawab. Jangan sampai martabat kita jatuh di hadapan bini. Itu bukan gengsi. Emang kewajiban seorang laki wajib menunjukkan bahwa dia laki-laki, bahwa dia pemimpin di depan istri. Jelas? Nah, kita wajib menafkahi binatang-binatang yang kita piara, dan juga budak hamba sahaya yang kita miliki. Dan juga kepada suami wajib menafkahi seorang istri walaupun dia sudah mapan. Paham? Dia berpenghasilan uang besar, tetap hukumnya wajib. Wajib bagi laki-laki untuk menafkahi istrinya walaupun istrinya mapan. Makanya uang suami, uang tapi bukan seluruhnya. Ini kan gambaran. Uang istri bukan uang suami. Nafkah yang diberikan kepada istri itu kewajiban, bukan hadiah, bukan apalagi hutang. Tapi ketika si suami mengambil uang istri tanpa izin, hukumnya sarik maling. Atau si suami minta kepada istrinya, terus kata istrinya utang, hukumnya hutang. Karena tidak ada hak kewajiban bagi si istri untuk menafkahi suami. Tapi kebalikannya, yang wajib menafkahi si suami terhadap istrinya walaupun istrinya mumakkinah min nafsiha, mapan, mampu, dia punya duit, gajinya besar, tetap bagi suami wajib menafkahi siapa? Menafkahi istrinya. Paham? Jelas apa tidak? Paham dong? Wahia muqaddaratun. Wahia wadan hiya. Siapa hiya? Istri. Muqaddaratun, mampu dan mapan. Ini posisi seorang istri mampu dan mapan. Paham dong? Paham? Yang artinya tetap si laki wajib menafkahi walaupun istrinya kaya, mapan, punya duit. Paham? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu
pemimpin terhadap istri-istrinya. Jangan sampai kebalik. Kalau bini udah jadi pemimpin, selesailah sudah. Laki-laki jadi budak. Kalau perempuan menjadi pemimpin, selesailah sudah. Apa kata Nabi? Tidak akan bahagia, tidak akan tentram, tidak akan berkah. Paham? Yang namanya sosok pemimpin, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam kenegaraan, entah itu di dalam apapun, wajib sosoknya laki-laki. Jelas apa tidak? Jelas? Emang laki-laki diciptakan untuk memimpin. Tapi yang benar-benar di dalam mencari pemimpin. Tuh lihat. Fa in kana zawju musiran. Tuh lihat. Ini sekarang kita membahas kewajiban nafkah mikdar. Wahya, oh enggak. Wahya, wadan hiya ini kembali kepada nafkah. Wahya, wadan hiya. Kewajiban nafkah itu muqaddarah. Ada apa? Nilainya ada apa? Nilai-nilainya, paham tak? Nah, berapa sih seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri? Paham apa tidak? Hah? Lihat dulu keadaan suaminya. Kalau suaminya tidak mampu, berapa kewajibannya? Kalau suaminya mampu, berapa kewajibannya? Yang wajib diberikan nafkah kepada istri. Kita lihat wahia wadan hiya, adapun nafkah tersebut muqaddarah. Ada tahap-tahapnya, batas-batasnya. Lihat. Tahap yang pertama, fa in kana zawju musiran. Maka ingkana apabila az-zawju seorang suami musiron, posisinya musiron, susah dan sulit, bukan orang kaya lah. Paham? Kalau emang suaminya tahap ekonominya pas-pasan. Jelas? Berapa batas dia wajib menafkahi istrinya? Lihat, pamudani tuh. Maka mudani 2 mud. Nih, 2 mud, paham? 1 sok 4 mud. Nih mud. Satu lah, lengan ini satu mud. Benar apa tidak? 4 lengan satu sok. Nah, maka si laki tersebut wajib memberikan nafkah 2 mud. Min ghalibi kutiha, min dari ghalibi umumnya kutiha, makanan biasanya. Paham? Makanan kotanya atau makanan kampung atau makanan negaranya. Kalau di Indonesia, ya 2 apa? 2 siuk tangan beras. Itu yang wajib. Itu kalau posisi suami apa? Musiron, pasan. Itu dalam segi makanan pokoknya. Jelas? Bisa dikatakan beras lah kalau di Indonesia ya. Bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan beras. Jelas apa tidak? Nah, makanan pokoknya itu 2 mud, yaitu 2 lengan. Jelas? 2 lah lengan. Kalau itu berapa liter tuh kira-kira 2 lengan? Anggaplah 1/4. Anggap kasarnya lah. Anggap kasar 1/4. Nah, itu yang wajib. Di dalam makanan pokok, si laki wajib memberikan pokoknya. Ini belum lauknya. Pokok yang dimakan apa? Roti kah? Gandum kah? Nasi kah? Di Indonesia nasi lah. Berarti 2 kekepan tangan atau hitung 1/4 beras. Itu di makanan pokoknya. Dan ada tambahan. Wa yajibu wadan yajibu, diwajibkan bagi seorang suami yang posisinya suaminya apa? Apa artinya musiran? Pas-pasan. Penghasilan ekonominya pas-pasan. Selain wajib memberikan 2 mud, dan diwajibkan juga minal udumi. Diwajibkan min dari udum, lauk pauknya yang layak. Paham dong? Sesuai posisi si suaminya. Jelas apa tidak? Ini kita belum ngomong perhatian, kebijakan, kasih sayang suami. Oh, itu di luar itu. Ini hukum mutlaknya dulu, wajibnya dulu. Ntar sisanya
Ya di dalam rumah tangga kasih sayang, cinta dan kasih. Mau dibeliin langit, beliin bila perlu, nggak ada masalah. Kalau mampu, paham? Ini kewajiban, titik kewajibannya. Nah, maka wajib bagi suami yang musir, suami yang pas-pasan, itu memberi nafkah di makanan pokoknya 2 mud, 2 rauk, hitunglah, seperempat beras, 1/4 kilo beras. Dan diwajibkan juga minal udmi, min dari udmi apa? Lauk pauknya. Kasih lauk pauknya yang layak. Ya sekarang tempe tahu layak apa tidak? Layak. Tempe tahu layak apa tidak? Layak. Paham dong? Kalau daging sapi, daging ayam, rendang, wow, itu bukan layak lagi, kelayakan. Paham dong? Jangan lupa tuh moodnya. Makanan pokoknya 2 mud, 1/4. Dan jangan lupa kewajiban suami untuk memberikan setiap hari udum, yaitu idamun. Apa idam? Lauk pauk. Lauk pauknya udah ada, makanan pokoknya beras dan lauk pauknya yang layak tuh kepada kepada istri. Setelah itu wal kiswati. Tuh. Wajib bagi suami untuk memberikan kiswah. Apa itu kiswah? Pakaian. Dari atas kelapa sampai bawah kiku. Paham? Paham? Dari atas apa? Sampai bawah? Bego juga nih, mau aja dibegoin. Dari atas kepala sampai bawah kaki. Dari pakaian dalam sampai dari pakaian luar sampai pakaian paham dong? Nah itu wajib si laki memberikan nafkah selain makanan pokok. Itu wajib disiapkan minimal 2 mud, 1/4. Lalu jangan lupa wajib menyiapkan idam selayaknya. Kalau emang si laki mau siron. Kalau di Indonesia tahu, tempe, ayam aja udah layak banget. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Terus yang ketiga, si laki wajib memberikan apa? Kiswah, pakaian selayaknya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pakaian luar sampai pakaian dalam. Itu wajib, itu kewajiban bagi suami terhadap siapa? Terhadap istrinya. Nah, kewajiban ini disesuaikan, bukan sesuai gaya. Awas. Bukan sesuai tren. Tapi kewajiban ini gambarannya majarat yang sudah berjalan bihi dengan kewajiban tersebut al-adah, kebiasaan adatnya. Nggak diartiin, Faiz doang yang mudah. Dah, nggak usah diulang. Paham? Majarat bihil adah, yang berjalan sesuai adatnya. Itu gimana normal posisi adat istiadat di kota kita, di kampung kita. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Paham? Itu kembali kepada adat istiadatnya. Bagaimana selayaknya. Kalau lebih, yaitu maka kasih sayang perhatian seorang suami. Jelas apa tidak? Nah itu yang diwajibkan bagi seorang suami yang penghasilannya pas-pasan, yang artinya musiron. Bagi seorang suami yang ekonominya penghasilannya pas-pasan, maka berasnya 1/4 dan lauknya selayaknya, dan juga pakaian selayaknya yang sesuai kepantasan adat istiadat di kota, di kampungnya. Jelas apa tidak? Bukan artinya kewajiban itu mengikuti tren, mengikuti gaya masa kini, tidak. Tapi sesuai adat istiadat layaknya di kota masing-masing. Paham dong? Nah itu yang diwajibkan bagi siapa?
Itu yang diwajibkan bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istri, kepada istrinya. Ini posisi kalau suaminya apa? Musiran. Apa artinya musiran? Pas-pasan, perekonomian pas-pasan. Nah yang kedua, musiran ini bukan pas-pasan. Musiran ini bagi yang lakinya mampu. Musiran salah, mampu. Itu diubah. Nah sekarang gambaran yang kedua. Itu salah tadi, bagi laki-laki yang Sekarang gambaran yang kedua. Kalau emang posisi laki-lakinya pas-pasan. Kalau bil'ain mu'siran, itu yang pas-pasan. Kalau bilwaw musiran, yang mapan. Jelas apa tidak? Nah, posisi yang kedua, bagaimana kalau si suami tersebut perekonomiannya pas-pasan, yaitu mu'siran bil'ain. Wa in kana musiran, dan jikalau si suami tersebut mu'siran, rezeki perekonomiannya pas-pasan, pamuddun, maka yang diwajibkan satu rauk tangan. Bisa dipahami? Satu rauk tangan itu untuk sehari lah. Paham? Kalau emang si suaminya kaya, 2 rauk tangan. Jelas? Hitung 1/4. Kalau suaminya mu'siran, rezekinya pas-pasan, 1 mud, 1/2/4. Kalau si suaminya itu pas-pasan, pamuddun, maka makanan pokoknya berapa? 1 mud, 1 rauk tangan. Hitunglah 1/2/4. Kalau emang si suami tersebut pas-pasan, maka wajib makanan pokoknya 1/2/4 diberikan kepada istri. Min ghalibi kutil balad, min dari ghalibi, umumnya kut, makanan pokok, balad, kota tersebut atau negara yang dimana dia berdomisili di situ. Dan setelah itu, setelah memberikan makanan pokok bagi suami yang ekonominya pas-pasan, yaitu 1 mud, wa ma ya'tadim, dan apa-apa ya'tadim dijadikan lauk, bihi, dengan makanan pokok tersebut, al-mu'sirun, umumnya orang-orang yang pas-pasan. Paham tak? Umumnya orang-orang yang pas-pasan apa nih? Misalnya tempe dan tahu, seperti itu. Jadi bagaimana ngelihat umum? Jelas. Orang-orang yang perekonomiannya ke bawah, itu makan umumnya apa sih? Oh, tempe, tahu, telur, ya udah itu. Berarti tempe, tahu, telur. Kalau yang mu'sir, yang kaya, ya ada tambahan apa namanya? Ayam. Dijadikan ayam goreng boleh, ayam balado boleh, ayam cincang boleh, atau dijadikan ayam-ayaman. Paham? Tapi kalau dia posisinya mu'sir, tidak mampu, 1 mud. Dan bagaimana lauknya? Wa ya'tadim, wa dan ya'tadim, si laki tersebut memberikan idam. Paham? Bihi, dengan apa? Dengan makanan pokok tersebut, al-mu'sirun. Bagaimana keadaan orang-orang yang perekonomiannya pas-pasan, umumnya apa yang mereka makan? Wa yaksunahu, wa dan yaksunahu, si suami yaksunahu memberikan pakaian sesuai keadaan mereka yang perekonomiannya pas-pasan. Paham? Jadi melihat bagaimana adat istiadat dari kalangan yang mampu dan dari kalangan yang kurang mampu. Lihat adat istiadatnya. Paham? Jelas apa tidak? Itu yang diwajibkan. Itu yang diwajibkan bagi siapa? Kewajiban suami di dalam menafkahi istrinya. Lebih dari ini, yaitu perhatian. Perhatian seorang suami, kasih sayang seorang suami. Karena rumah tangga bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Wajib dibentuk kasih sayang, perhatian, cinta, dan kasih. Benar apa tidak? Toh, itu istrimu, putri bagimu. Jelas? Paham? Seorang istri, istrimu.
putri bagimu, ibu bagi anak-anakmu, wajib kau rawat. Paham? Karena kita membutuhkannya dan anak-anak kita pasti membutuhkan ibunya. Benar apa tidak? Nah, seorang laki lebih dari kewajiban itu yaitu perhatian, kasih sayang. Jelas? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hah? Wa in kana mutawassiton. Nah, ini yang ketiga. Kalau emang ingkana apabila kana yang dimana suami tersebut mutawassiton menengah. Kalau yang pertama mapan, yang kedua pas-pasan, yang ketiga mutawassiton menengah. Nih menengah nih, penghasilannya perekonomiannya menengah. Anjlok banget enggak, tinggi banget enggak, tengah-tengah. Nah, maka yang diwajibkan untuk memberikan makanan pokoknya apa? Mudun wanis pun, 1 mud setengah. Kalau kaya 2 mud, kalau pas-pasan 1 mud, kalau pertengahan 1 mud setengah atau 1/4 lebih. Apa? 1/4 lebih di bawah 1/4. Paham? Itu kalau mutawassit. Wa minal udmi, dan dari udum lauk pauknya, wal kiswah, dan kiswah dari pakaiannya, al wasat, pertengahan, sesuai orang-orang yang menengah. Bagaimana umumnya layaknya pakaian dan lauk pauk orang-orang yang menengah di dalam perekonomiannya. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Bisa dipahami? Bisa dipahami apa tidak? Nah, itu kembali kepada sesuai adat istiadat bagi yang kaya di kampungnya, bagi yang pas-pasan di kampungnya, dan juga bagi yang menengah di kampungannya. Di dalam segi apanya? Lauk pauknya, dan juga di dalam segi pakaiannya. Islam itu sangat adil dan Islam itu sangat bijak. Lalu tugas kita bagaimana? Syukurin apa adanya. Terus berikhtiar dan berdoa. Mudah-mudahan dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Mudah-mudahan dari emas 1 gram 2 gram menjadi emas batangan, dari emas batangan menjadi emas bejo dan emas ujang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham dong? Cuma Islam adil dan bijak, menyesuaikan sesuai keadaan mereka masing-masing. Yang penting kita jangan kecil hati. Toh dunia namanya juga. Yang penting kita paham. Sebaik-baiknya libas, apa sebaik-baiknya pakaian kita? Libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Makna zahirnya pakaian takwa, peci, sarung, gomis, itu menu-menu pakaian takwa. Makna batinnya rasa takut, tawakal, yakin kepada Allah. Pakaiin tuh pakaian-pakaian takwa. Perempuan jangan lupa jilbabnya, gitu. Minimal jilbabnya dipakai. Laki-laki jangan lupa pecinya. Ini pakaian-pakaian libasut takwa. Pakaian-pakaian apa? Takwa. Hati kita pakaiin. Tuh, yakinnya kuatin, tawakalnya kuatin, imannya kuatin. Itu pakaian batin pakaian takwa batin kita. Paham tak? Nah, terus bagaimana dengan pembantu? Paham? Bagaimana dengan pembantu pelayan? Lihat,
Wa in kanat, wa dan in kanat apabila kanat apa? Apa? Seseorang tersebut mimman yukhdam. Mimman bagi mereka yukhdam, yang diperbantukan, yang dijadikan pembantu. Bagaimana nafkahnya? Misluha, sama. Misluha, seperti ha, yaitu apa? Gambaran nafkah yang di atas. Jelas apa tidak? Sama tuh. Lihat posisi siapa situannya terhadap pembantu. Kalau emang situannya orang kaya, sama seperti menafkahinya. Jelas? Cuma apa kewajibannya? Fa alaihi, fa maka alaihi, atas si laki atau situan tersebut, situan pembantu tersebut, ikhdamuha, untuk diperbantukan hak si perempuan tersebut. Paham? Jelas? Jelas? Cuma bedanya bagi si laki boleh untuk memperbantukan. Memperbantukan siapa? Si pembantu tersebut. Untuk nafkahnya sama. Lihat keadaannya mu'sir, musir, atau mutawassit. Jelas? Nah, terus gimana nih? Kalau kejadiannya seperti ini. Wa in a'sara, wa dan in apabila a'sara, si lelaki tersebut sulit mentok binafaqatiha, dengan nafaqatiha, memberikan nafkah kepada istrinya. Si suami sulit untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka si istri mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama tidak tertulis di sini. Boleh si istri untuk bertahan. Boleh si istri untuk apa? Untuk bertahan. Si istri boleh untuk bertahan. Ya udah, bertahan, sabar, tawakal, doa. Mudah-mudahan ada perubahan dari Allah. Jelas? Dan pilihan yang kedua, falaha, famakalaha, bagi si istri tersebut paskhun nikah, boleh mempasahkan, memutuskan ikatan pernikahan, yaitu pasakh, seperti yang kita pelajari seperti khulu. Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Wa kadzalika, dan seperti itu juga in a'sar, apabila si suami tersebut a'sar, sulit bis sodak, untuk melunasi mahar, mas kawinnya, qabla duhul, qabla, sebelum duhul, berhubungan. Boleh bagi istrinya pasakh, memutuskan nikah, diputuskan nikahnya, diselesaikan nikahnya. Jelas? Jelas? Misalnya si istri nikah, udah disebutkan maharnya sekian. Setelah akad nikah, dipinta, nggak dikasih-kasih. Dipinta lagi, nggak dikasih-kasih. Boleh. Untuk memutuskan pasakh nikah. Jelas? Maka wajib bagi si suami untuk memberikan si istri, kalau dibatalkan nikahnya berapa yang sudah kita pelajari. Kalau qabla dukhul, setengah. Kalau ba'da dukhul, belum dibayar juga, maka si suami wajib bayar mahar misil. Jelas? Bisa dipahami? Nah, kalau suami enggak nafkahin, ya itu pilihan buat si istri. Si istri boleh bertahan, sabar, berdoa, yakin mungkin ada perubahan ke depannya, atau si istri tersebut paskhun nikah, melakukan apa? Putus hubungan nih, memutuskan hubungan nikah. Dengan cara apa? Khulu. Ya? Dengan cara khulu. Dan begitu juga bagi suami a'sara bis sodak, sulit untuk melunasi apa? Maharnya. Kalau sebelum dukhul, sebelum berhubungan,
maka si istri boleh pasang nikah. Kalau si suaminya nunda-nunda, si istrinya udah nggak mau putus nikah, boleh memutuskan nikahnya. Jelas. Dan wajib setengah mahar diberikan kepada istri dari mahar yang sudah ditentukan. Kalau ba'da dukhul, setelah berhubungan masih sulit-sulit juga membayar maharnya, maka si suami wajib membayar mahar misil. Jelas? Mahar misil bagaimana umum di kota kampung masing-masing. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas? Nah, itu kewajiban memberi nafkah suami kepada istri dan juga tuan kepada pembantunya. Jelas? Tuan kepada pembantunya. Jelas apa tidak? Nah, itu takaran-takaran kewajiban untuk memberi nafkah. Tadi mulai jam berapa kajian? Jam 8? Oh, 50. Udah hampir 1 jam. Tidak terasa, matannya doang. Syarahnya beloman. Yang pas-pasan sama menengah apa perbedaannya? Yang pas-pasan? Sama yang menengah. Nah, kalau yang pas-pasan itu dinamakan apa? Bil'ain, mu'siran. Wajib memberikan 1 mud, 1 siuk. Paham? Berarti setengah per 4 nih. Dan lauknya apa? Wa ma ya'damu. Seperti yang dijadikan lauk oleh siapa? Minal mu'sirin, dari kalangan orang-orang yang pas-pasan. Umumnya karangan orang-orang yang ekonominya pas-pasan, gimana tuh umum lauknya? Oh, misalnya di sini tempe tahu telur, ya udah itu. Melihat bagaimana keadaan umum. Wal kiswah, dan pakaiannya juga sama, melihat bagaimana keadaan umum. Kalau mutawasit, begitu juga. Cuma takaran makanan pokoknya mud wan nisib, 1 rauk dan setengah rauk. Yang menengah. Ada ekonominya di atas, ada yang pas-pasan itu mu'sir, ada mutawasit tengah-tengah. Paham? Nah, tengah-tengah wajib mud setengah. Makanan pokoknya. Idam dan kiswahnya menyesuaikan. Bisa dipahami? Menyesuaikan.